Me Too konsep. Ya. Kalau kita bisa lihat di Indonesia sendiri, kopi putih itu sangat terkenal. Ya. Saya pun juga sering minum pastinya. Mungkin Bapak juga sering minum. Oke. Nah, dari Me Too konsep ini, kalau memang terjadi kopi putih di Indonesia, menurut Bapak sendiri, bagaimana konsep ini tuh bisa sangat bergerak di Indonesia? Apakah memang dari trennya, atau mungkin dari lifestyle-nya, atau mungkin dengan contoh-contoh yang bisa Bapak berikan? Baik, mungkin kalau bicara masalah kopi itu kan kita sebenarnya negara kopi. Secara histori kita ini memang punya kebiasaan minum kopi. Secara kebiasaan minum kopinya, yes. Tetapi kita belum menjadikan kopi sebagai bahagian daripada gaya hidup. Kopi menjadi bagian gaya hidup itu karena pengaruh faktor dari luar. Keluar yang namanya brand-brand global. Contohnya Starbucks. Contohnya mungkin adalah banyak sekali brand-brand yang membuat yang kopi itu ada yang namanya adalah apa saya sebut namanya itu ya, ritualnya. Oke, sebuah ritual. Ya, sebuah ritual. Kopi diminum bukan hanya kopinya, tapi orang menikmati ritual minum kopi. Salah satu bentuk ritual minum kopi itu adalah dari mencium aroma kopi itu. Jadi nggak langsung diminum, dia cium dulu. Ada prosesnya, ada ritualnya. Nah, dengan perkembangan globalisasi masuk ke Indonesia, ritual ini menjadi bagian daripada gaya hidup. Secara kopinya itu sudah memang sejarah kita minum kopi. Secara ritualnya ini hal yang baru. Nah, ini menjadi mengakibatkan gabungan antara kebiasaan minum kopi dengan ritual minum kopi ini menjadi satu, menjadi gabungan. Timbul yang namanya adalah emotional involvement. Sehingga orang minum kopi tidak hanya untuk memuaskan keinginan minum kopinya, tapi mereka juga ingin terlibat, ada involvement di dalam tata cara minum kopi. Nah, saya rasa yang namanya pertanyaan di awal tadi yang namanya adalah kopi putih itu juga sama demikian. Hanya kopi putih itu mereka lebih menekankan tidak hanya sekadar kopi, tidak hanya sekadar ada ritual atau aroma, juga ada yang namanya adalah health conscious. Kenapa? Karena di kopi putih itu mereka katakan kopi ini tidak akan membuat orang menjadi quote-unquote bermasalah dengan kesehatannya atau dengan lambungnya. Betul. Karena faktor keasaman dan seterusnya. Sehingga ada emosi yang namanya adalah health conscious. Faktor global mempengaruhi bahwa orang sangat aware dengan yang namanya adalah health, issue health. Sehingga minum kopi yang merupakan kebiasaan lama ditambah dengan ritual yang menaikkan status gaya hidup mereka, plus sekarang adalah health conscious tadi, ini membuat si kopi putih menjadi produk yang diminati karena dia menambah variabel yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, yang bukan kopinya tapi adalah di health conscious. Betul sekali. Wah, itu hal yang baru banget, Pak. Sangat baru. Saya baru tahu kalau memang ini lebih fokus pada health conscious daripada minum kopi itu sendiri.